Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga sehat dan juga happy selalu. Lagi-lagi kasus kali ini adalah kasus dari aplikasi Kencan yang berujung penghilangan nyawa. Kasus mengerikan atas hilangnya seorang mahasiswi yang berakhir tragis. Sebelum lanjut, aku mau ngingetin kalau informasi yang aku sampaikan, beritanya ini tentu ada di media dan bisa langsung dibaca. Tapi kalau mager bacanya ya udah duduk manis aja, simak videonya sampai habis. Seorang wanita bernama Mackenzie Spatz Luwak yang lahir pada tanggal 8 Maret 1996 dan dibesarkan di kota El Segundo di Los Angeles County bersama dengan seorang kakak laki-laki dan juga dua adik laki-laki. Jadi bisa dibilang Kenzie ini adalah anak perempuan satu-satunya di keluarganya. Kenzie ini tumbuh menjadi gadis yang peduli, setia, dan juga ia murah senyum. Dia juga bersekolah di El Segundo High School. Kenzie juga menjadi salah satu tim renang dan juga bermain polo air. Setelah lulus, Kenzie ini melanjutkan pendidikannya di University of Utah, yang dimana dia mengambil jurusan kinesiologi dan prakeperawatan dan juga menjadi anggota perkumpulan Alpha Chi Omega. Selain kuliah, Kenzie juga bekerja di sebuah perusahaan pengujian biologi Salt Lake City dan berencana untuk berkarir di bidang ilmu kesehatan. Kenzie berencana untuk lulus pada bulan Mei 2020. Selain itu, Kenzie juga aktif di gereja. Jadi Kenzie ini cukup aktif ya. Pada tanggal 16 Juni 2019, kala itu usianya Kenzie 23 tahun, tepat di mana sang nenek meninggal dunia. Kemudian Kenzie melakukan perjalanan menuju California untuk menghadiri pemakaman neneknya. Dan setelah acaranya selesai, Kenzie langsung terbang lagi ke Salt Lake City dan dia mendarat di Bandara Internasional Salt Lake pada jam 1 dini hari, yang udah masuk ke tanggal 17 Juni. Masih di bandara ya, Kenzie sempat Sherlock ke ibunya agar ibunya ini nggak khawatir kalau Kenzie ini ternyata udah pulang dan udah sampai. Setelah itu, Kenzie menaiki layanan transportasi bandara yaitu Lyft untuk pulang. Tapi bukannya pulang, Kenzie ini justru berhenti dan juga turun di sebuah taman bernama Hatch Park sekitar jam 3 pagi. Setelah turun, Kenzie kemudian memasuki sebuah mobil dan pergi. Sementara di sisi lain, ibunya yang mendapati kabar anaknya melalui pesan singkat ya, itu membalas pesannya Kenzie. Tapi sayangnya Kenzie ini nggak balas-balas lagi. Bahkan bukan cuma ibunya aja, beberapa dari teman-temannya Kenzie juga mengirim pesan ke Snapchat, tapi nggak pernah balas nih si Kenzie. Temannya juga sempat mikir, mungkin Kenzie butuh waktu kali ya karena masih berduka sepeninggalan neneknya. Berhari-hari Kenzie nggak respon-respon, bahkan juga nggak aktif juga di sosmed. Karena biasanya Kenzie ini selalu rutin nih aktif di sosmed, kayak bikin status lah. Itu nggak pernah nih. Sama seperti teman-temannya Kenzie ya, orang tuanya Kenzie juga cemas menunggu balasan pesan dari anaknya. Karena udah berhari-hari nggak ada kabar, pada tanggal 20 Juni 2019, ayahnya yang bernama Greg ini melaporkan hilangnya Kenzie ke polisi Salt Lake City untuk minta tolong bantu cek ke tempat tinggalnya Kenzie. Pak, tolongin pak, anak saya Mackenzie sejak tanggal 17 ini terakhir masih kirim pesen, tapi sampai sekarang nggak ada kabarnya lagi, tolong bantu dicek ya pak. Dapat kabar tersebut nggak pakai lama ya, polisi bergegas ke alamat tempat tinggalnya Kenzie. Setibanya polisi di kediamannya Kenzie, polisi ini lihat ada mobil terparkir yang merupakan mobilnya Kenzie. Polisi coba nih ngetuk pintu tempat tinggalnya Kenzie. Kemudian polisi juga ngintip di jendela gitu sambil panggil-panggil namanya Kenzie ya, Kenzie, hello. Tapi nggak ada jawaban. Polisi juga mengabari ya situasi ini kepada ayahnya. Dari situlah Kenzie dinyatakan menghilang dan secara resmi pencarian Kenzie pun dimulai. Awalnya pihak kepolisian ini ragu ya kalau hilangnya Kenzie ini merupakan tindak kejahatan, mengingat lagi bahwa Kenzie adalah wanita dewasa. Bagaimanapun juga Kenzie dianggap dewasa dan memiliki hak jika ia memilih untuk menghilang gitu. Hal itu juga polisi sampaikan ke keluarga. Mendengar hal itu ya, pihak keluarga juga nggak terima lah. Saya yakin Kenzie itu nggak mungkin pergi gitu aja pak. Saya tahu betul Kenzie itu anaknya yang seperti apa, cenah. Tapi ya mau gimana lagi, keluarga hanya bisa menunggu kepulangannya Kenzie sambil mencari tahu ke teman-temannya dan juga rekan kerjanya. Dan diketahui juga ternyata Kenzie ini nggak masuk kampus, Kenzie juga nggak mengikuti ujian,
Kenzi juga nggak masuk kerja dan nggak ada kabar. Bahkan Kenzi juga nggak menghadiri acara pernikahan di California. Jadi kayak acara-acara penting ini di skip sama si Kenzi ini. Singkatnya, 1 minggu telah berlalu ya dari laporan hilangnya Kenzi, dan Kenzi masih belum diketahui nih keberadaannya. Pihak kepolisian pun mulai serius menyelidiki hilangnya Kenzi. Pencarian dimulai pertama kali melalui CCTV bandara. Di sana terlihat Kenzi ini tiba, mengambil barang bawaannya, dan dia nggak berbicara dengan siapapun. Yang terpenting, nggak ada yang mengikuti Kenzi. Lalu selang 40 menit kemudian, Kenzi ini mesen lift dan pergi. Dan perusahaan lift, transportasi yang dipesan sama Kenzi, ini juga dihubungi pihak kepolisian. Pihak lift bersedia membantu dan memberikan data-data untuk membantu penyelidikan. Si driver dipanggil untuk ditanya-tanya sama polisi. Driver juga bersedia memberikan kesaksian. Jadi saat driver ini nganter Kenzi, dia sempat nanya, "Gimana perjalananmu?" Dan dijawab tuh sama Kenzi, kayak basa-basi lah. Kenzi juga sempat bilang kalau dia mau pergi ke Taman Hedge Park untuk ketemu sama seseorang. Sang driver juga menambahkan saat menurunkan Kenzi, dia sempat juga nih melihat mobil terparkir dan melihat ada seorang laki-laki keluar mobil dan memasukkan barang-barangnya Kenzi ke mobilnya. Tapi sayangnya si driver ini nggak bisa melihat dengan jelas gitu ciri-ciri laki-laki tersebut. Tapi yang dia ingat saat mereka ini ngobrol ya antara Kenzi dan pria itu, driver ini bilang kalau kelihatannya Kenzi ini kenal baik dengan laki-laki tersebut, jadi kayak nggak mencurigakan lah. Setelah itu ya udah, sang driver pulang dan kesaksiannya ini terkonfirmasi dari data-data lokasi pengantaran Kenzi. Dan dari CCTV juga merek mobil dan modelnya ini nggak diketahui polisi karena minim pencahayaan. Dari CCTV juga merek mobil dan modelnya ini nggak diketahui polisi karena minimnya pencahayaan. Dari sana polisi sempat buntu karena nggak tahu ini siapa laki-laki yang ditemuin sama Kenzi. Di sisi lain, para relawan mulai memasang selebaran hilangnya Kenzi dan menghimbau para warga untuk bisa membantu jika mengetahui informasi tentang Kenzi untuk segera melapor. Nggak lama dari himbauan itu, ada seorang saksi mata yang melihat keberadaan Kenzi sebelum ia menghilang. Jadi, seorang saksi mata bernama Rob, dia mengaku pernah bertemu dengan Kenzi beberapa minggu sebelum kejadian di sebuah bar. Ia bertemu bersama temannya. Mereka ini ngobrol selama 1 jam dan Kenzi juga bilang kalau dia ini baru-baru ini daftar situs aplikasi kencan bernama Seek Arrangement. Aplikasi ini merupakan aplikasi kencan online yang dimana para wanita-wanita muda terhubung dengan pria-pria kaya. Jadi kalau kata kita mah ya, sugar baby ketemu sugar daddy gitu, gadun gitu ya kan. Dari sini polisi menyimpulkan ya, mungkin aja si Kenzi ini ketemu dengan salah satu pria di aplikasi kencan tersebut nggak sih? Dan mulailah menelusuri aplikasi tersebut. Polisi melihat profilnya Kenzi yang terakhir online pada tanggal 16 sebelum dia menghilang. Bahkan ya diketahui juga kalau tiket pesawatnya Kenzi ini dibayarin sama pria-pria dari aplikasi tersebut. Dan selain itu, ada juga yang mengirimkan uang ke rekeningnya Kenzi sebesar $300. Kemudian dari Instagram milik Kenzi juga diselidiki ya. Polisi mulai mencari seseorang yang baru diikutin sama Kenzi dengan nama akun Fazl Rules. Dari sana, dicocokkan dari akun dan juga catatan telepon hingga akhirnya polisi menemukan nomor telepon yang telah dikirimi SMS oleh Kenzi. Dari sinilah polisi akhirnya tahu nih siapa pemilik dari nomor tersebut. Nomor tersebut milik seorang pria bernama Ayola Ajayi yang biasa dipanggil AJ, yang berusia 31 tahun. Ia merupakan warga keturunan Nigeria yang tinggal nggak jauh dari Hedge Park. Ia baru aja bercerai dan juga bekerja sebagai IT di perusahaan Dell dan juga bekerja part-time menjadi model. AJ juga membeli sebuah rumah yang ia sewakan, gampangnya kayak kos-kosan gitu kali ya. Saat diselidiki, AJ tidak punya catatan kriminal sebelumnya. Tapi meskipun gak punya catatan kriminal, latar belakangnya AJ ini agak sedikit bermasalah. Karena dari latar belakangnya AJ, polisi mengetahui bahwa AJ ini datang ke Amerika sebagai mahasiswa. Dan ia sempat menjadi mahasiswa ya di Universitas Utah, namun dia di DO karena tuduhan pencurian.
Selain bekerja, AJ juga suka menulis. Bahkan salah satu novelnya menceritakan ada seorang pemuda yang menyaksikan dua kejahatan sekaligus dan melakukan kejahatan yang dia lihat. Dan dari profilnya, AJ menulis bahwa ia selamat dari kediktatoran, lolos dari kejahatan, dan berkeliling dunia. Apa coba maksudnya? Mantan istrinya AJ juga bersaksi bahwa AJ ini orang yang kasar dan juga agresif. Bahkan mantan istrinya ini juga sempat kabur dari jendela karena AJ ini bawa-bawa pisau buat menyerang dia. Saat itu AJ bahkan mengancamnya via telepon untuk menculiknya, sampai-sampai mantannya ini ganti nomor. Habis ganti nomor, blokir dari sosmed dan menceraikan AJ pada Januari 2019. Di tahun 2014, AJ dicurigai melakukan penyerangan, dan di tahun 2018 juga AJ melakukan penyerangan kepada seorang wanita. Namun sayang, wanita tersebut tidak melaporkan AJ ke polisi. Singkatnya, pada suatu hari sebelum hilangnya Kenzi, AJ meminta kepada seorang kontraktor untuk merenovasi rumahnya, dan AJ request nih untuk dibuatkan ruangan kedap suara dan hanya bisa diakses oleh sidik jari, dan harus dilakukan dengan cepat sebelum pacarnya ini datang. Yang alasannya ya untuk menyimpan alkohol, karena pacarnya ini kan seorang Mormon gitu. Mormon itu kayak sebuah kepercayaan lah ya. Tapi karena mencurigakan ya, si kontraktor ini menolak permintaannya AJ dan memutuskan untuk tidak melanjutkan proyek tersebut dengan alasannya ya nggak mau terlibat karena ruangan yang diminta AJ ini persis kayak ruangan buat penyekapan. Polisi kemudian mendatangi kediamannya AJ. Saat polisi nanya ya, kenal nggak sama Mackenzie? AJ menjawab, enggak pak, saya baru pertama kali dengar nama itu. Oh gitu. Udah tuh, sampai situ selesai. Singkat cerita, karena sadar kalau dirinya ini dicurigai ya, AJ dengan sukarela datang ke kantor polisi untuk menjelaskan. Sesampainya di sana, dengan sangat tenang, AJ mulai menjelaskan. AJ mengakui bahwa ia mengenal Kenzi melalui situs Kencan. Oh iya pak, saya lupa, saya sempat kenal sama Kenzi dari aplikasi pak. Tapi hubungannya gitu aja, nggak ada kelanjutan. AJ juga menjelaskan bahwa ia merasa bersalah menggunakan aplikasi tersebut, sedangkan mantan istrinya yang disebut Michelle sedang hamil 8 bulan. AJ juga menjelaskan dia nggak ada rencana untuk bertemu secara langsung dengan para wanita di aplikasi tersebut, karena yang dia butuhin cuma teman ngobrol aja, karena dia punya masalah kesehatan mental, katanya gitu. Jadi AJ juga bilang kalau dia punya banyak CCTV di rumahnya yang bisa membuktikan kalau dia tidak terlibat atas hilangnya Kenzi. Saat itu, AJ terlihat sangat kooperatif dan terlihat ingin membantu kepolisian atas kasusnya hilangnya Kenzi. Tapi saat polisi meminta AJ untuk memeriksa ponselnya, AJ bilang kalau pengacaranya tidak memperkenankan AJ untuk memberikan apapun ke polisi. Karena bagaimanapun juga takutnya kan indikasi dijebak gitu. AJ menjelaskannya pokoknya dengan sangat baik lah. Dan karena nggak ada bukti, AJ dipersilahkan pulang, tapi ponselnya disita polisi sementara waktu. Singkat cerita, polisi kemudian datang ke rumahnya AJ untuk menggeledah dengan surat resmi. Sebelum menggeledah, polisi meminta para penyewa di rumah tersebut untuk keluar dari rumah sementara waktu selama proses penyelidikan. Dan AJ juga izin untuk pergi ke perpustakaan terdekat. Pak, Bapak boleh geledah rumah saya? Saya izin ya Pak, mau ke perpustakaan dekat situ. Gak jauh kok di situ. Oh ya udah silahkan. Pergilah ya AJ ini ke perpustakaan. Sekilas kayak nggak ada yang aneh ya dari rumah tersebut. Hanya aja polisi melihat ada banyak CCTV di mana-mana. Dan juga tercium kayak bau pemutih gitu loh, pemutih ya, yang menyengat. Di sisi lain, salah seorang penghuni mengatakan bahwa malam di mana Kenzi menghilang, ia bersaksi mencium aroma yang nggak sedap dan juga melihat AJ menuangkan bensin. Anjing pelacak pun dikerahkan dan menemukan ada bekas bakaran di lubang yang kelihatannya baru dibuat gitu. Jadi ada di belakang rumah. Dan saat dibongkar, ditemukan ada tulang manusia, kulit yang berbulu, dan juga HP yang terbakar sebagian. Dan yang terpentingnya adalah ada ID card milik Mackenzie yang juga udah sedikit kebakar. Selain itu, polisi menemukan pisau, palu, dan senjata api. Kemudian di dalam mobilnya AJ juga ditemukan ada bekas tanah
Dan sementara di sisi lain, AJ kan bilangnya izin ya ke perpustakaan ya kan. Bersamaan dengan itu ada 2 petugas yang ditugaskan ya buat nyamar, nih ngikutin AJ buat mastiin kalau AJ ini nggak kabur. Setelah dibuntutin, rupanya AJ ini nggak pergi ke perpustakaan, tapi AJ pergi ke sebuah supermarket untuk menarik sejumlah uang dan membeli ponsel baru. Karena kan ponselnya itu disita sama polisi ya. Jadi mencurigakan nggak sih? Mencurigakan dong. Saat dapat perintah ya nih, polisi saat dapat perintah, AJ ditangkap. Saat itulah AJ dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dan selama diinterogasi, polisi juga masih terus mencari jasadnya Kenzi. Karena gimana pun juga jasad Kenzi ini belum ditemukan. Dan saat diinterogasi, AJ ini nggak kooperatif. Dari ponselnya ditemukan bahwa 1 minggu setelah Kenzi ini hilang ya, ditemukan kalau AJ ini pergi ke suatu tempat. Jadi AJ ini pergi ke Logan Canyon. Tempat ini tuh kayak cocok buat hiking, pokoknya hutan dan juga tebing. Pada tanggal 5 Juli, polisi terus mengikuti petunjuk ya dari ponsel tersebut ya, sampai akhirnya polisi menemukan tubuhnya Kenzi yang udah hangus terbakar di hutan di kuburan dangkal. Dari kesaksiannya AJ ini merencanakan pembunuhan ini sebelum Kenzi ini tiba. Ya, AJ sengaja mematikan seluruh CCTV di rumahnya, lalu mencekiknya dengan sabuk ya, dan memukuli kepalanya dengan benda tumpul. Dan setelah Kenzi ini meninggal, AJ terekam CCTV di toko terdekat ya, sedang membeli 1 botol bensin dan kemudian membakar Kenzi di belakang rumahnya dong. Setelah itu sisa tubuhnya dipindahkan ke Logan Canyon. Sebenarnya nggak diketahui nih apa motif yang sebenarnya AJ membunuh Kenzi. Tapi detektif mengungkapkan bahwa motif AJ menghilangkan nyawa Kenzi karena ia berusaha untuk memanipulasi Kenzi biar Kenzi ini kayak nurut sama dia. Apalagi dia tahu kalau Kenzi ini main aplikasi buat demi uang. Makanya AJ berkenalan dan mengiming-imingi Kenzi dengan uang. Jadi Kenzi ini korban random aja nyari korbannya. Polisi juga mengungkapkan jika kasus ini tidak terungkap, kemungkinan AJ akan menjadi pembunuh berantai dengan cara yang sama. Hasil otopsi menjelaskan Kenzi menderita trauma benda tumpul di sisi kiri tengkorak kepalanya yang menyebabkan ia pendarahan otak, yang akhirnya Kenzi meninggal dunia. Pada tanggal 7 Oktober 2020, AJ mengakui perbuatannya. Setelah menghilangkan nyawa Kenzi, AJ mengaku bahwa ia mengubur jasad dan juga barang-barang miliknya Kenzi di halaman belakang rumahnya. Dan dia membuang beberapa barang miliknya ke Sungai Yordan, jadi kayak dipencar. Dan keesokan harinya, ia mulai membakar jasadnya Kenzi. Beberapa hari kemudian, polisi kan datang ke rumahnya AJ untuk menanyakan tentang hilangnya Kenzi. Setelah itu AJ menggali lagi nih jasadnya Kenzi dan membawanya ke Logan Canyon, tempat dia menguburkan Kenzi di daerah berhutan di kuburan dangkal. Dan dalam persidangan pada tanggal 2 Desember 2020, AJ didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama yang diantaranya pembunuhan berencana, penculikan berencana, menghalangi proses hukum, dan penistaan atas tubuh manusia dengan tambahan kekerasan seksual terhadap wanita lain dan juga kepemilikan senjata ilegal. Kok ada wanita lain? Jadi pada tanggal 28 sebelum Kenzi ini menghilang, rupanya AJ ini sempat mengundang seorang wanita untuk makan malam di rumahnya, tapi justru ia diserang oleh AJ. Dia juga mengalami kekerasan seksual dan berhasil kabur. Dan saat ada beritanya AJ ditangkap, dia mulai ngasih kesaksian. Makanya lah ditambah dakwaannya. AJ dihukum penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Gila banget kan? Dia random aja gitu, pokoknya main aplikasi, cari orang random, ketemu, udah gitu. Gitu kan, rada-rada ya kan. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.